Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini calon guru penggerak angkatan 11 akan melakukan praktek coaching di mana saya sebagai supervisor Eni Sari dan di sebelah Saya Nureda sebagai coach. dan di depan Saya saya. Anggraini Pratiwi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Kat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah Ibu Anggi, sebelum melakukan diskusi nantinya terlebih dahulu, di sini saya akan menyampaikan sebelum Ibu di coaching, saya akan memberitahukan ya Bu, rubrik penilaian ya. Nantinya di saat coaching yang pertama yaitu Ibu harus mengemukakan pendapat sesuai dengan alur tirta. Kemudian bagaimana Ibu membuat pertanyaan yang berbobot agar si coach dapat menerima dengan fokus jawaban yang sesuai. Bagaimana coach dapat merespon pertanyaannya ya Bu Anggi. Dan sewaktu Ibu coaching nanti, saya akan mengamati Ibu di saat coaching dengan prinsip coaching dan memaksimalkan berjalan dengan baik agar lebih siap dan percaya diri ya Bu dalam melakukan coaching nanti. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Anggi, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nantinya di saat coaching, Bu Anggi? Ya. Nanti pada saat coaching, kompetensi yang harus saya kembangkan, saya terlebih dahulu harus memiliki yang namanya kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan passion. Oke, saya harus memiliki yang namanya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali ya Bu, kompetensinya ada beberapa yang Ibu harus kembangkan. Kemudian masalah apa yang Ibu jadikan bahan coaching nantinya Ibu? Bahan yang saya jadikan coaching itu adalah siswa yang tidak mau membawa model praktek. Ya Bu. Nah, dari 3 kompetensi yang Ibu kembangkan, mana kira-kira kompetensi yang akan Ibu tingkatkan ke depannya? Saya akan fokus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Bagus sekali ya Bu, pendapat Ibu. Nah, indikator apa yang akan Ibu buat sehingga coach lebih puas dalam hasil yang diinginkan nih? Di sini saya akan berusaha semaksimal mungkin membuat permasalahan yang ada pada coach terpecahkan Bu, sehingga mendapat solusi atas segala permasalahan yang ada pada coach. Baiklah Ibu, saya rasa diskusi kita sampai di sini dulu ya Bu Anggi. Pasca pra coaching nanti, semoga di saat coaching nanti berjalan dengan baik ya Bu. Sampai di sini yang bisa saya berikan Bu, mungkin Ibu bisa memahaminya dan ada yang mau Ibu pertanyakan kepada saya sebelum mulai coaching, saya persilahkan. Menurut saya sudah sangat jelas Bu. Dan semoga di saat coaching nanti semua berjalan dengan sesuai alur tirta ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Amin, sama-sama. Makasih Bu Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rida. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik, Ibu Anggi. Gimana kabar Ibu Anggi sendiri? Alhamdulillah kabar saya baik juga Ibu Rida. Semoga kita sehat-sehat selalu ya Bu Rida ya. Amin. Ngomong-ngomong, ada apa ini Bu Rida? Apakah ada yang ingin dibicarakan pada saya? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu Rida. Kebetulan kali ini saya ada waktu kosong. Apa kira-kira yang ingin dibicarakan Bu Rida? Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Mungkin nantinya setelah saya menceritakan, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan gitu Bu. Memangnya ada masalah apa Bu Rida? Jadi begini Bu, ada salah satu siswa saya yang tidak mau membawa model pada saat praktek berlangsung Bu, dan selalu membuat alasan-alasan. Nah itu yang membuat saya sedikit merasa pusing gitu Bu menghadapi siswa saya ini Bu Anggi. Baik Bu, tadi Ibu Rida bilang ada salah satu siswa yang tidak mau membawa model saat praktek berlangsung ya Bu, dan selalu membuat alasan-alasan. Apakah Ibu Rida sudah menelusuri masalahnya?
Sudah Bu, saya sudah menelusuri masalah tersebut dan sudah menanyakan kepada siswa saya ini langsung Bu, mengapa dia tidak mau membawa model saat praktek dan selalu membuat alasan gitu Bu. Lalu dari pengamatan Bu Rida kepada siswa tersebut, selalu tidak membawa model saat praktek dan membuat alasan-alasan. Iya Bu, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada siswa saya ini, ternyata dia takut Bu saat melakukan praktek pemangkasan gitu. Jadi dia takutnya itu pada saat pengguntingan rambut. Jadi saya menanggapinya bahwasanya siswa saya ini kurang berani mengambil resiko Bu. Kalau dia salah mengambil teknik pengguntingan rambutnya, itu sih yang dari pengamatan saya Bu. Nah, kira-kira kondisi apa yang ideal yang Ibu Rida harapkan dari siswa tersebut? Saya tentu saja mengharapkan siswa saya ini mau membawa model ya Bu saat praktek agar dia bisa mengikuti pembelajaran praktek seperti sama kawannya gitu Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Rida lakukan untuk meningkatkan motivasi siswi tersebut untuk membawa model saat praktek? Jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menanyakan kepada siswa ini Bu, tentang cara bertanya kepada calon model, meyakinkan model agar mau menjadi model pemangkasan gitu Bu. Berarti teknik merayu gitu Bu, teknik merayu calon model agar mau menjadi model pangkas gitu Bu. Baik Ibu Rida, apakah ada kira-kira cara yang berhasil yang sudah Ibu ajari dan diterapkan oleh siswa Ibu untuk bisa mendapatkan model dan membawa model saat praktek? Oh ada Bu. Jadi yang saya ajari dan dan diterapkan siswa saya untuk bisa membawa model dengan teknik cara merayunya ini Bu. Agar calon model itu yakin dan mau untuk dipangkas rambutnya sesuai dengan desain gambar yang sudah ditunjukkan siswa saya ini Bu. Luar biasa ya Bu Rida. Jadi, kalau di rating dari angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu, seberapa tingkatan keberhasilan dengan cara merayu model tersebut? Kalau menurut saya antara angka 8 sampai dengan 9 Bu. Baiklah, selanjutnya, apa saja rencana yang akan Ibu Rida lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Dari langkah-langkah yang harus saya lakukan itu, saya akan segera terus mengajari siswa saya untuk bisa merayu model dengan teknik cara merayu model ini Bu, agar mau membawa modelnya nanti pada saat pangkas di sekolah gitu Bu. Baik, siapa yang bisa membantu Bu Rida agar siswa tersebut bisa membawa model saat praktek sesuai dengan rencananya, Bu? Yang nantinya membantu saya dalam mewujudkan rencana saya ini pastinya orang tua siswa ya Bu ya, itu adalah peran penting untuk membantu anaknya dan teman sekelasnya gitu Bu. Kira-kira berapa lama waktu Bu Rida butuh untuk melakukannya? Saya pikir seperti tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin agar siswa saya tidak lagi menunda-nunda untuk membuat alasan dan tidak ada alasan lagi untuk tidak membawa model gitu Bu, sesuai dengan proses pembelajaran saya. Nah, kapan Ibu Rida mulai bisa melaksanakan rencana ini? Secepatnya Ibu, akan saya terapkan agar selalu siswa saya membawa model saat praktek berlangsung gitu kan. Jadi pembelajaran praktek saya ini sesuai dengan materi tanpa adanya siswa saya yang ketinggalan nanti praktek seperti itu Bu. Kemudian Bu Rida, komitmen seperti apa yang Bu Rida lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten ya Bu ya, secara terus-menerus mengajari siswa saya ini dengan melakukan teknik merayu calon model agar mau rambutnya itu dipangkas sesuai dengan desain gambar yang sudah ditunjukkan sama siswa saya ini Bu. Baik Bu Rida, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Dukungan pastinya di sekolah saya itu dukungannya yang saya butuhkan adalah dari rekan guru sejawat saya ya Bu, yang menjadi guru produktif kecantikan juga. Jadi agar mau mereka guru-guru sejawat saya ini membantu saya mengajari siswa saya untuk bisa menerapkan teknik merayu model untuk bisa meyakinkan model seperti itu Bu. Baiklah Ibu Rida, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Rida sekarang setelah berbincang-bincang?
Alhamdulillah saya menjadi lega ya Ibu Anggi ya, dan senang sekali rasanya Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita ini Bu Anggi. Syukurlah kalau begitu Bu Rida. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Rida sampaikan? Saya rasa cukup ya Ibu Anggi ya. Terima kasih banyak ya Bu atas Ibu sudah mau meluangkan waktu kepada saya untuk berbincang-bincang ya Bu ya, sehingga saya bisa menemukan solusi dan dari permasalahan saya ini. Terima kasih banyak ya Ibu Anggi ya. Saya senang bisa mendengarkan cerita Bu Rida. Sama-sama. Bu Anggi, selesai coachingnya tadi ya Bu, sudah bagus ya Bu. Tapi ada yang ingin saya tanyakan beberapa hal, boleh ya Bu? Boleh Bu, silahkan. Terima kasih Bu. Yang pertama saya tanyakan apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Bu Anggi. Gini ya Bu, saya sudah menerapkan yang namanya prinsip coaching, berbagai kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian potensi inti juga sudah saya terapkan tadi, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Anggi. Jadi yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai hasilnya ya Bu. Dan di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Terbukti tadi ketika Ibu ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan. Kemudian melakukan prinsip kreatif di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait dari masalah-masalah yang kemudian Ibu juga sudah melakukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti ya Bu, sesuai dengan supervisi tadi. Nah, Ibu mengharapkan dua ya tadi ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat itu semua sudah terlaksana ya Bu. Yang terpenting dari proses tadi ya Bu Anggi, saya juga sudah mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan menggunakan alur tirta. Karena Ibu tadi memulai percakapannya sudah menggunakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah sejauh ini Bu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik ya Bu Anggi. Luar biasa Bu Anggi. Terima kasih Bu. Nah, sebelumnya Bu Anggi ada pertanyaan terakhir ya Bu mengenai coaching tadi. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bu Anggi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Bu, yang mana mungkin tadi coach merasa ada sedikit unek-uneknya begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks mengungkapkan apa itu permasalahannya. Saya berdoa semoga teknik ini Bu dapat memaksimalkan dalam diri Ibu tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi lain ya Bu Anggi untuk mitranya atau coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal Ibu nantinya menyampaikan coach bisa sesuai dengan yang diharapkan paradigma coaching ini ya Bu. Terima kasih Ibu sudah proses yang luar biasa. Semoga berdampak bagus untuk Ibu ya Bu. Nah, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Anggi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Eni. Waalaikumsalam Bu Rida. Apa kabarnya hari ini Bu Eni? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Baiklah Bu Eni, sebelum melakukan supervisi ini kita terlebih dahulu diskusi ya Bu ya, agar nantinya saya dapat menyampaikan rubrik penilaian tentang Ibu nantinya di saat coaching. Yang pertama, Ibu terlebih dahulu mempersiapkan mental fisik Ibu biar Ibu fokus nantinya saat coaching ya. Kemudian Ibu harus mengemukakan pendapat Ibu sebagai sesuai dengan alur tirta. Kemudian bagaimana Ibu membuat pertanyaan yang berbobot agar si coach dapat menerima dengan fokus jawaban yang sesuai, dan bagaimana coach dapat merespon pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Dan sewaktu Ibu coaching, saya akan mengamati Ibu di saat coaching sesuai dengan prinsip coaching dan memaksimalkan potensi Ibu.
Tujuan saya melakukan pendekatan ini kepada Ibu agar proses coaching nantinya dapat berjalan dengan baik dan agar lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan coaching nantinya ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada Ibu Eni, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nantinya di saat coaching? Di saat coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi yaitu memiliki kehadiran penuh ya Bu Rida, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Rida. Bagus sekali ya Bu ya, ada beberapa kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Kemudian apa masalah yang akan Ibu jadikan bahan coaching nantinya? Masalah yang akan saya jadikan bahan coaching nantinya yaitu Bu, kurangnya minat belajar dan keseringan mengantuk Bu. Oke, nah dari 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan, mana nih kira-kira kompetensi yang akan Ibu tingkatkan nantinya ke depan? Kedepannya saya akan meningkatkan ya kan Bu, saya akan fokus memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Eni ya. Nah, indikator apa yang akan Ibu Eni buat sehingga coach dapat lebih puas dengan hasil yang diinginkannya? Di sini saya akan berusaha ya Bu semaksimal mungkin membuat permasalahan yang ada pada coach terpecahkan sehingga ya kan Bu mendapatkan solusi atau atas segala permasalahan yang ada pada coach. Baiklah Bu Eni, saya rasa diskusi kita sampai di sini dulu ya Bu ya. Pada saat pasca coaching ini nantinya. Semoga di saat coaching nanti berjalan dengan lancar ya Bu Eni ya. Iya, Bu. Sampai di sini Ibu bisa memahaminya dan ada yang mau Ibu pertanyakan kepada saya sebelum dimulai coaching ini, saya persilahkan Ibu Eni. Kalau menurut saya Bu, sudah sangat jelas ya Bu. Semoga di saat coaching nanti semua berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Rida. Sama-sama Ibu Eni. Assalamualaikum Bu Eni, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat Bu. Selamat pagi Bu Anggi. Bu Anggi, apa kabar hari ini? Saya juga sehat dan baik Bu. Ada apa Bu Anggi? Sepertinya ada hal yang penting mau diobrolkan Bu Anggi. Iya, mohon maaf ini Bu. Hari ini apakah Ibu sedang sibuk? Saya harap Ibu tidak sibuk ya Bu. Oh enggak Bu Anggi, hari ini saya santai. Memangnya ada apa Bu? Iya, maaf Bu. Saya mau ngobrol sebentar dengan Ibu. Saya sedang merasa bingung. Mungkin dengan ngobrol ada sesuatu yang saya dapatkan. Kira-kira tujuan obrolan kita ini apa ya Bu Anggi? Dari obrolan ini, saya mau mendapatkan ide dan solusi, saran, masukan mengenai permasalahan yang ada di sekolah, khususnya di kelas saya, Bu. Oh Bu Anggi. Bu Anggi ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalahnya apa ya Bu Anggi? Iya, betul Bu En. Saya mau cerita, untuk kelas saya ini kan Bu, agak berbeda dengan kelas saya yang sebelumnya. Entah kenapa mereka seolah-olah kurang ada minat untuk belajar, baik itu perempuan maupun laki-laki. Saat pembelajaran metode diskusi maupun model PJBL yang berbasis praktek, terkesan mereka itu kurang minat belajarnya. Mereka selalu saja mengantuk. Oke, jadi Ibu merasa bingung dengan keadaan siswa yang kurang minat belajarnya ya Bu, sering mengantuk dalam kelas. Iya, betul Bu. Oh ya, tadi kan Bu Anggi mengatakan siswa Ibu kurang minat belajarnya. Menurut Ibu Anggi, idealnya siswa yang bagaimana yang Ibu butuhkan? Ya, mereka dapat melaksanakan pembelajaran di kelas dengan aktif lah Bu, saling berkolaborasi dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Ngomong-ngomong Bu Anggi, apa yang sudah Ibu Anggi lakukan agar siswa mendapatkan minat belajarnya Bu Anggi? Sebenarnya kan Bu, saya sudah membuat metode pembelajaran diskusi dalam modul ajar saya dengan tujuan menjadikan siswa saya itu aktif. Jadi Bu Anggi sudah memasukkan metode pembelajaran ya Bu Anggi. Bagus ya Bu Anggi, karena metode tersebut sesuai dengan tujuan. Namun minat semangat dari siswa tersebut yang belum sepenuhnya muncul ya. Dari skala 1 sampai 10 Bu Anggi, di mana posisi Bu Anggi sekarang untuk mencapai tujuan itu? Posisi saya sekarang ini di posisi 5 lah Bu. Ya Bu Anggi, yang Bu Anggi inginkan posisi keberapa? Inginnya sih Bu, paling tidak posisi 8 lah Bu. Kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain untuk Bu Anggi capai ya Bu Anggi. Oh iya Bu, mungkin saya harus memotivasi siswa sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran sikap, saya akan tekankan. Dan di akhir kegiatan refleksi,
akan saya lakukan yang namanya terkait sikap dan memberikan apresiasi kepada siswa. Oke, itu pada pembelajaran ya Bu Anggi. Kalau di luar pembelajaran bagaimana Bu Anggi? Oh iya Bu, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pendekatan untuk memunculkan minat belajar siswa itu kembali. Luar biasa Bu Anggi ya. Kira-kira rencana mencapai tujuan tersebut apa Bu Anggi? Saya akan memasukkan motivasi terlebih dahulu dalam sebelum kegiatan pembelajaran. Saya informasikan kepada siswa bahwa belajar itu adalah suatu bentuk tanggung jawab seseorang. Serta di akhir saya buat ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran saya ada pendekatan secara individual untuk mengetahui alasan-alasan dari mereka. Jangka waktunya berapa lama itu Bu Anggi? Kira-kira 2-4 minggu lah Bu. Apa komitmen Bu Anggi terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat modul ajar dengan menitiberatkan metode diskusi dengan penilaian sikap. Berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi dalam waktu 3-4 minggu ke depannya. Di luar pembelajaran ada berupa pendekatan individu untuk mengetahui alasan-alasan dari mereka. Oke, kira-kira siapa-siapa yang akan membantu Bu Anggi dalam merencanakan aksi tersebut? Nanti saya buat sendiri dulu Bu, lalu minta telaah oleh teman sejawat dan dibantu oleh guru BP. Oke Bu, menurut Bu Anggi, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita ini Bu Anggi? Dari percakapan tadi, saya sudah mendapatkan ide dan solusi tentang masalah saya terkait siswa yang kurang minat belajar dan keseringan mengantuk. Oke Bu Anggi, syukurlah Bu Anggi sudah mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Anggi akan membuahkan hasil. Jangan lupa ya Bu Anggi untuk mencatat setiap perkembangannya, kemajuannya, agar bisa dijadikan contoh untuk teman yang lainnya Bu Anggi. Terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Sama-sama Bu Anggi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Anggi. Nah, setelah selesainya coaching tadi nih Bu Eni, sudah bagus sekali ya Bu ya. Tapi ada yang ingin saya tanyakan ini beberapa hal kepada Ibu Eni. Silahkan Bu, boleh. Iya, terima kasih Bu ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan juga apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Bu? Saya sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu, berbagai kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Jadi yang Ibu sampaikan sudah sesuai ya Bu ya hasilnya di catatan saya. Di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan itu terbukti tadi ketika Ibu mengobrol merasa secara tidak ada perbedaan. Kemudian melakukan prinsip kreatif di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait dari masalah-masalah yang kemudian Ibu juga sudah melakukan pertanyaan yang berbobot. Nah, agar memaksimalkan potensi dari seorang coach dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti yang sesuai dengan supervisi tadi Ibu harapkan dua-duanya tadi ya Bu ya. Mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari catatan-catatan yang sudah saya catat ini semua sudah terlaksana ya Bu Eni ya. Terima kasih. Yang terpenting dari proses tadi saya juga sudah mencatat bahwasannya Ibu Eni sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur tirta ya. Karena Ibu tadi memulai percakapannya sudah menggunakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana dan juga tanggung jawab ya. Terima kasih ya Bu. Ini ada pertanyaan terakhir nih ya Bu ya mengenai coaching tadi. Kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh yang mana mungkin tadi coach merasa ada sedikit unek-unek begitu ya Bu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik stop.
ya, agar beliau lebih rileks mengungkapkan permasalahan tersebut, Bu Anggi, Bu Rida. Iya, iya. Saya berdoa semoga teknik ini dapat Ibu maksimalkan dalam diri Ibu yang tidak hanya potensi ini ya, tapi juga potensi lain untuk mitranya atau coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk yang nantinya menyampaikan coach, untuk menyampaikan sesuatu, coach ini bisa sesuai dengan yang diharapkan paradigma coachingnya ini ya. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Sebuah proses yang sangat luar biasa, semoga berdampak bagus untuk Ibu Eninya ya. Terima kasih ya, Bu. Saya akhiri ya. Selamat pagi ya Ibu Eni ya. Selamat pagi, Ibu. Oke, Assalamualaikum Ibu Rida. Waalaikumsalam Ibu Anggi. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu, sebelum melakukan diskusi terlebih dahulu nantinya di sini saya akan menyampaikan sebelum Ibu di coaching, saya akan memberitahu dulu rubrik penilaian Ibu nantinya di saat coaching. Yang pertama, Ibu terlebih dahulu mempersiapkan mental fisik biar fokus nantinya saat coaching. Kemudian Ibu harus mengungkapkan pendapat Ibu sesuai dengan alur tirta. Kemudian bagaimana Ibu membuat pertanyaan berbobot agar si coach dapat menerima dengan fokus jawaban yang sesuai. Dan bagaimana coach dapat merespon pertanyaan. Dan sewaktu Ibu coaching, saya akan mengamati Ibu di saat coaching sesuai dengan prinsip coaching dan memaksimalkan potensi. Tujuan saya melakukan pendekatan ini agar proses coaching nantinya dapat berjalan dengan baik dan agar lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan coaching nantinya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nantinya di saat coaching? Di sini sebelumnya saya melakukan coaching, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah terlebih dahulu saya harus memiliki kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Bagus sekali ya Bu. Ada beberapa kompetensi yang akan Ibu kembangkan, kemudian apa masalah yang akan Ibu jadikan bahan coaching nanti? Masalah yang akan saya jadikan bahan coaching nantinya adalah kurangnya minat baca pada anak-anak didik coaching saya itu, Bu. Nah, dari 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan, mana kira-kira kompetensi yang akan Ibu tingkatkan nantinya ke depan? Saya akan fokus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu, kepada coaching. Bagus sekali ya Bu. Nah, indikator apa yang akan Ibu buat agar coaching dapat lebih puas dengan hasil yang diinginkan? Di sini saya akan berusaha semaksimal mungkin membuat permasalahan yang ada pada coaching terpecahkan, Bu, sehingga mendapatkan solusi atas segala permasalahan yang ada pada coaching tersebut. Baiklah Bu, saya rasa diskusi kita sampai di sini dulu ya Bu ya. Untuk pra coaching nantinya, semoga di saat coaching nanti berjalan dengan lancar ya Bu. Sampai di sini Bu, bisa dipahami dan ada yang mau Ibu pertanyakan kepada saya sebelum dimulai coaching, saya persilahkan. Menurut saya sudah sangat jelas ya Bu ya semuanya, dan semoga di saat coaching nantinya semua berjalan lancar sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Ibu Anggi ya. Ya, sama-sama Ibu. Selamat pagi, Bu Rida. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Eni, kabar saya baik dan sehat. Bagaimana kabar Ibu Eni hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Ada apa ini Bu Eni? Sepertinya ada hal yang ingin diobrolkan dengan saya. Iya, mohon maaf ya Bu Rida. Hari ini Ibu sedang sibuk. Saya harap Ibu tidak sibuk, Bu. Enggak Bu Eni, hari ini saya sedang santai. Memangnya ada apa ya Bu Eni ya? Maaf ya Bu Rida, saya mau ngobrol sebentar saja dengan Ibu. Saya sedang bingung kan Bu, mungkin dengan obrolan ada sesuatu yang saya dapatkan, bisa solusinya terpecahkan gitu Bu Rida. Kira-kira apa nih tujuan dari obrolan kita hari ini Bu Eni?
Dari obrolan saya ini kan Bu, saya ingin mendapatkan ide, solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan di sekolah saya kan Bu, khususnya di kelas tinggi Bu Rida. Oh, Ibu Eni ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalahnya apa ini Bu Eni? Betul Bu Anggi, karena kan Bu Anggi saya di kelas tinggi kan, kurangnya minat membaca Bu di kelas gitu Bu. Oke, jadi Ibu Eni merasa bingung dengan keadaan murid yang masih ada yang belum lancar membaca di kelas tinggi ini ya Bu ya. Iya Bu. Eh, Tadi kan Bu Eni bilang masih terdapat murid yang belum bisa lancar membaca di kelas tinggi. Harusnya bagaimana ya Bu ya? Ya harusnya kan Bu mereka dapat melaksanakan pembelajaran di kelas dengan aktif kan Bu, saling berkolaborasi dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik Bu Rida. Oke. Ngomong-ngomong nih, apa yang sudah Ibu Eni lakukan agar siswa Bu Eni ini mendapatkan mau minat membacanya lahir gitu Bu? Sebenarnya kan Bu sudah saya buat metode-metode pembelajaran ya kan Bu, media-media pembelajaran yang menarik. Ya seperti itulah Bu. Iya. Jadi Bu Eni sudah memasukkan metode pembelajaran yang kreatif, sudah bagus ya, karena metode tersebut sesuai dengan tujuan. Namun minat semangat dari siswa Bu Eni ini belum sepenuhnya muncul gitu Iya, ya. Dari skala 1 nih sampai dengan skala 10, di mana posisi Bu Eni sekarang dalam mencapai tujuannya itu? Posisinya sekarang Bu masih di posisi 6 kan Bu, kalau kelas tinggi. Yang Ibu Eni inginkan dari posisi apa namanya angka ini berapa kira-kira Bu? Saya ingin Bu paling tidak di posisi 8 lah ya kan Bu. Kira-kira nih selain metode, kemudian media pembelajaran yang menarik, pasti ada cara lain kan Bu untuk mencapai tujuan tersebut gitu Bu? Mungkin saya kan Bu bisa membaca 15 menit ya kan Bu sebelum dimulai pembelajaran. Kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang menarik, mungkin bisa melalui video, gambar, ataupun alam sekitar Bu Rida. Oke, pada pembelajaran ya. Kalau di luar pembelajaran bagaimana ini Bu Eni? Mungkin kalau di luar pembelajaran ya Bu, semacam pendekatan ya Bu untuk memunculkan minat baca anak kembali Bu. Wah, sangat luar biasa ini Bu Eni ini. Kira-kira apa nih rencana mencapai tujuan tersebut Bu En? Saya akan memasukkan motivasi dulu ya kan Bu sebelum kegiatan pembelajaran. Kemudian saya informasikan kepada siswa bahwa belajar itu adalah suatu bentuk tanggung jawab seseorang. Serta di akhir ada refleksi dan tidak lupa saya di pembelajaran itu melakukan pendekatan secara individu dan masing-masing ya ice breaking lah Bu gitu. Oke, kira-kira berapa jangka waktu yang Ibu perlukan? Kalau masalah waktu kan Bu tidak terbatas, kapan saja bisa Bu. Oke, apa komitmen Bu Eni terhadap rencana aksi Ibu tersebut? Komitmen saya yaitu saya harus membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu kan Bu, membuat media ajar setiap pembelajaran, membuat pembelajaran di sela-sela itu seperti ice breaking, bermain dan sebagainya Bu. Oke, kira-kira nih Bu Eni, siapa yang akan membantu Bu Eni merencanakan aksi Ibu tersebut? Kalau untuk pertama sekali Bu, saya buat sendiri. Kemudian nanti saya telaah dengan teman sejawat, berkolaborasi dengan kepala sekolah, orang tua, dan lain-lain. Oke Bu Eni, menurut Bu Eni, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan ini Bu, saya sudah mendapatkan ide, solusi, masukan ya Bu tentang masalah yang saya hadapi. Oke, syukurlah Bu Eni sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan rencana Ibu Eni akan membuahkan hasil. Iya, Bu. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya Bu ya, Iya Bu. agar dijadikan contoh yang baik untuk temannya nanti. Baik Bu, terima kasih Bu Rida sudah meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Sama-sama Ibu Eni. Selamat pagi Bu Rida. Selamat pagi Bu Eni. Ya. Ah. Begini Bu, setelah selesainya coaching tadi sudah bagus ya Bu. Tapi ada yang ingin saya tanyakan beberapa hal, boleh ya Bu ya? Silahkan Ibu Anggi boleh Bu. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi?
Saya sudah menerapkan prinsip coaching, Bu, berbagai kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu, kepada coach saya tadi. Jadi yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai hasilnya di catatan saya, dan catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi ketika Ibu ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan. Kemudian melakukan prinsip kreatif di mana Ibu sudah berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait dari masalah-masalah yang di kemudian. Ibu juga sudah melakukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi tadi ya Bu, yang mana mengharapkan dua, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat, itu semua sudah terlaksana. Yang terpenting dari proses tadi, saya juga sudah mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur tirta. Karena Ibu tadi sudah mulai percakapannya sudah menggunakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah sejauh ini Ibu sudah melakukan proses coaching yang baik dan luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Anggi. Ini ada pertanyaan terakhir ya Bu mengenai coaching tadi. Kira-kira ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Sejauh ini kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah kehadiran penuh, yang dimana mungkin tadi coaching merasa ada sedikit ya Bu ya, unek-uneknya begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satu teknik stop kepada coach saya agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahannya tersebut, Bu. Saya berdoa semoga teknik ini dapat Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi saja, tapi ini juga potensi lain untuk mitranya atau coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu yang nantinya untuk menyampaikan coach bila sesuai dengan yang diharapkan paradigma coaching ini. Terima kasih Bu, itu semua sebuah proses yang luar biasa. Semoga berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Terima kasih Ibu Anggi. Pada akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.